Hai teman-teman, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba topik ini muncul beberapa hari terakhir. Kayak ada sesuatu yang minta atau perlu untuk disampaikan gitu ya, tapi bukan dalam tone yang dramatis kayak kontrak jiwa, karmik, soulmate drama, dan lain-lain gitu. Ini lebih ke kayak untuk membantu kita semua melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan lebih jernih dan juga lebih lembut. Dan kalau teman-teman lagi ada di fase yang relasinya berubah, entah itu hubungan romantis, pertemanan, pekerjaan, atau keluarga, aku ingin teman-teman tahu bahwa teman-teman nggak sendiri kok. Banyak banget yang lagi ngerasain hal yang serupa. Yang akan aku share hari ini bukan untuk ngasih jawaban mistis ya, teman-teman. Tapi semoga bisa ngasih konteks. Supaya kita bisa ngelihat pergeseran ini tanpa kebingungan yang berkepanjangan, tanpa drama, dan tanpa menyalahkan diri sendiri atau siapapun. Dan aku akan share bukan berdasarkan teori apapun ya, teman-teman. Hanya sesuai dengan apa yang bunyi aja dan sesuai dengan kesadaranku saat ini. Mungkin pertama-tama aku akan mulai dari soul contract dulu ya, teman-teman. Kalau kita bicara soul contract, ini sebenarnya bisa sangat luas, mendalam, dan juga kemana-mana banget. Di sini aku akan sampaikan yang paling sederhana dan sesuai dengan topik kali ini. Soul contract bisa dibilang adalah struktur pengalaman. Ibaratnya, ini adalah wadah yang membuat dua orang bertemu untuk belajar sesuatu. Kadang pelajarannya tentang boundaries, kadang tentang keberanian, kejujuran diri, attachment, letting go, dan juga lainnya. Nah, pelajarannya ini bisa mutual atau individual ya, teman-teman. Jadi, kadang-kadang kontrak itu untuk pembelajaran antar dua individu atau kadang untuk menyelesaikan pelajaran individu yang kebetulan difasilitasi oleh hubungan itu. Pelajaran individual inilah yang menentukan apakah hubungan akan lanjut, berubah bentuk, atau selesai. Soul contract bisa dibilang selesai kalau pelajarannya sudah terpenuhi atau bentuk hubungan itu nggak relevan lagi untuk pelajarannya. Nah, seringnya kita kira kalau selesai atau berakhir, itu artinya gagal. Padahal nggak gitu, teman-teman. Selesai itu bukan gagal. Selesai itu ya selesai, titik. Dan kadang-kadang, selesai itu malah bentuk tertinggi dari keberhasilan. Selanjutnya adalah tentang soul connection. Banyak orang yang tercampur antara soul contract dan soul connection. Soul contract itu adalah konteks belajar dan bisa selesai. Sedangkan soul connection adalah tentang resonansi energi. Ini bisa tetap ada walaupun bentuk hubungannya berubah. Jadi, kontrak itu adalah tujuan, koneksi adalah frekuensi. Misalnya gini, teman-teman udah nggak barengan lagi sama seseorang. Ini bukan berarti koneksinya hilang. Kadang koneksinya bisa tetap ada, teman-teman. Cuma koneksi itu nggak lagi butuh bentuk hubungan yang sama. Jadi misalnya, kalau dulu butuh kedekatan fisik, sekarang mungkin cukup ada di hati. Dulu butuh intens, sekarang cukup dari jauh, tapi penuh kedamaian. Dan lain sebagainya, teman-teman. Dan kadang-kadang, koneksinya pun ikut mereda. Ini bukan karena salah satu jahat, tapi karena kalian berkembang ke arah yang berbeda. Jadi memang, kontraknya bisa selesai. Dan koneksinya bisa tetap eksis dengan bentuk baru. Atau bubar total, atau berkembang menjadi union atau deeper commitment. Pelajaran individu bisa terkait pihak ketiga, teman-teman. Dan pihak ketiga ini nggak selalu dalam wujud manusia. Tapi bisa jadi pekerjaan, status, reputasi, materi, ekspektasi keluarga, identitas sosial, spiritual belief, pola tertentu, atau bahkan lukanya sendiri. Kalaupun pihak ketiga ini adalah manusia, bentuknya juga bukan selalu affair atau perselingkuhan gitu, teman-teman. Bisa jadi itu orang tua, sibling, sahabat, rekan kerja, mentor, atau bahkan seseorang yang mengaktifkan realisasi tertentu.
Dan pelajarannya, biasanya ini terkait attachment, teman-teman. Attachment ke orang tertentu, peran, approval, responsibility yang bukan porsinya, identitas sebagai penolong, ideal-ideal yang dipaksakan, dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa belakangan ini banyak banget relasi yang jadi renggang atau selesai. Buat aku ini nggak random, teman-teman. Kalau mau dibahas panjang lebar, ya memang sangat bisa gitu ya, dan sangat bisa meluas kemana-mana. Bisa diangkat dari banyak lapisan juga. Tapi di sini aku hanya mau sampaikan bahwa ini terjadi karena banyak orang yang collectively lagi masuk ke fase realignment. Pelan-pelan, orang mulai jujur atau semakin jujur sama dirinya sendiri. Mulai sadar akan peran yang udah gak cocok. Mulai sadar juga akan beban yang bukan miliknya. Dan juga mulai lepas dari attachment yang dulu terlihat normal. Dan begitu identitas bergeser, struktur hubungan yang dibangun di identitas lama pun ikut bergeser. Ini bukan karena kita buruk, teman-teman. Dan bukan karena pasangan atau teman kita atau siapapun itu salah. Tapi karena hidup selalu merapikan diri sesuai clarity, sesuai kejernihan dan kejelasan, teman-teman. Kadang-kadang clarity itu bikin kita semakin dekat dengan seseorang. Dan kadang-kadang clarity justru bikin kita berjalan masing-masing. Satu hal yang muncul atau bunyi kuat banget juga adalah kontrak yang selesai meninggalkan residu. Aku rasa ini poin penting banget ya, teman-teman, dan banyak yang keliru. Dan residu ini bukan sesuatu yang harus dirilis, dihapus, atau dihilangkan, teman-teman. Residu itu justru bagian dari integrasi. Residu ini bisa berupa emotional echo, ingatan tubuh, interpretasi yang belum selesai, nervous system imprint, dan juga identity shift yang masih menyesuaikan. Residu nggak hilang dengan forceful releasing, teman-teman. Tapi akan larut saat kesadaran sudah benar-benar merangkul semua pengalaman itu. Yang dibutuhkan saat ada residu adalah presence, acceptance, allowing, nervous system regulation, grounding, dan juga coherence antara mind, body, and soul. Residu ini bukan halangan, teman-teman, tapi bekas gelombang yang sedang memudar. Dan saat residu larut, yang terjadi adalah koneksi baru bisa masuk, hubungan lama bisa realign, atau hubungan yang sama masuk ke fase baru. Residu itu bukan energi negatif, bukan sisa karma, bukan blok, dan juga bukan entitas. Tapi gelombang kesadaran yang masih memudar dari momen ketika identitasmu beresonansi dengan pelajaran tersebut. Makanya, terasa seperti emotional aftertaste, ada mental replay kecil, body sensations, dan juga memory echo. Teman-teman bisa bayangin gelombang atau pusaran air. Nah, residu itu kayak basian riak-riak yang mulai menenang, teman-teman. Atau analogi lainnya gini, ini Mas Adi pernah sampaikan nih, cukup lama yang lalu kalau nggak salah. Teman-teman pernah matiin kipas angin kan? Atau lihat kipas angin yang baru dimatiin gitu? Nah, pas kipas angin itu baru mati, itu kan baling-balingnya nggak langsung berhenti total ya. Dia masih muter gitu, pelan-pelan, sampai akhirnya benar-benar berhenti total. Nah, itulah residu, teman-teman. Residu ini bukan tanda kita gagal move on. Bukan tanda masih ada yang belum selesai. Juga bukan tanda aku masih harus kembali ke dia atau ke sana. Residu itu cuma sisa momentum aja, teman-teman. Sisa getaran kecil dari hubungan, memori, dan juga attachment lama. Kalau nggak disentuh dengan identifikasi, dia akan pelan-pelan berhenti sendiri kok. Mungkin ada yang bertanya-tanya, gimana caranya bedain residu dan juga pelajaran yang belum selesai? Residu itu bisa disadari, teman-teman, dan rasanya tenang. Gak ada dorongan untuk bertindak apapun. Dan kita cuman kayak, oh, ada sisa rasa. Sedangkan kalau pelajaran yang belum selesai, itu ada reactivity, teman-teman. Ada dorongan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Ada penolakan, dan juga
ada narasi yang masih nempel dengan kuat. Yang satu cuman getaran terakhir, dan yang satu lagi masih punya energi aktif. Mungkin pertanyaan lainnya, kenapa sih ini semua terjadi? Buat aku ini ada dua lapisan, teman-teman. Pertama adalah lapisan manusia. Kita sedang bergerak menuju versi diri yang lebih jujur, lebih selaras, lebih dewasa, lebih apa adanya. Jadi, hal-hal yang dulu ditahan, dipaksakan, atau diabaikan, sekarang mulai kelihatan. Yang kedua adalah lapisan non-dual. Di level terdalam, gak ada dua jiwa yang terpisah. Yang ada hanyalah gerakan pengalaman dalam kesadaran. Saat sebuah pola sudah selesai diekspresikan, pola itu akan luruh. Dan hubungan yang dibangun di pola itu pun ikut luruh. Analogi yang sering digunakan dari pendekatan non-duality adalah whirlpool atau pusaran air di lautan yang luas. Teman-teman bisa bayangkan gini. Lautan yang luas adalah kesadaran murni. Whirlpool atau pusaran air itu adalah kita. Soul contract itu seperti pusaran besar yang menarik dua pusaran ke arah pelajarannya masing-masing. Pusaran besar ini bisa mendekatkan dua pusaran tersebut dan juga bisa memisahkannya. Begitu pusaran besarnya berhenti, yang tersisa hanyalah riak-riak yang sedang mereda. Nah, residu adalah riak air yang masih ada setelah pusaran besarnya berhenti. Pusaran besar yang berhenti bergerak itu, atau soul contract yang selesai, artinya pusaran besar itu kembali menyatu ke lautan luas itu tadi, teman-teman. Bukan jadi bersih. Itulah kenapa riak gak hilang dengan usaha. Riak hilang karena gak punya energi lagi untuk mempertahankan bentuknya. Kalau teman-teman lagi berada di tengah perubahan ini, aku cuma mau bilang, teman-teman gak melakukan apapun yang salah. Yang selesai, biarkan selesai. Yang tetap, biarkan tetap tanpa digenggam. Yang baru, biarkan muncul dengan sendirinya. Gak ada yang harus dipaksa, teman-teman. Gak ada yang harus dikejar, dan gak ada yang harus dipertahankan sendirian. Kita hanya perlu hadir utuh, jujur, dan lembut ke diri kita sendiri. Kalau ini resonate dengan fase hidupmu sekarang, ambil yang cocok ya, teman-teman. Yang gak cocok, yang gak resonate, biarkan luruh kayak riak kecil tadi, yang pelan-pelan jadi tenang. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Terima kasih, teman-teman.